Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Naswa Devita Muarni dengan NPM 2313031071, mahasiswi Unila Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 kelas C. Di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan yang saya lakukan secara virtual mengenai penerapan kurikulum di salah satu sekolah di Lampung Tengah, yaitu SMA Negeri 1 Kota Gajah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode pengamatan. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan informasi dan pembuatan laporan ini dengan cara melakukan wawancara melalui beberapa narasumber secara virtual untuk mendapatkan informasi terkait pertanyaan yang diajukan penulis. Di sini saya sebagai penulis juga melakukan dokumentasi secara virtual bersama narasumber sebagai bahan pendukung untuk menguatkan hasil observasi. Lalu yang selanjutnya, waktu dan tempat observasi. Waktu pelaksanaan observasi virtual dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Tempat observasi dilaksanakan di rumah masing-masing pewawancara dan narasumber karena observasi ini dilakukan secara virtual melalui sosial media WhatsApp via telepon dan video call. Lalu yang selanjutnya ada topik observasi. Topik pembahasan dalam observasi yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui penerapan atau implementasi dari kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Dan yang terakhir ada sumber data. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara secara virtual dengan narasumber, yakni Ibu Eka Wahyuningsih, SPD, selaku Guru Mata Pelajaran Ekonomi, dan Bapak Abdul Malik, MPD, selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Kota Gajah. Selain itu, pengumpulan informasi observasi ini juga bersumber dari website sekolah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswa. Masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu profil sekolah. Yang pertama, identitas sekolah. Nama sekolah SMA Negeri 1 Kota Gajah, NPSN 1080194, status negeri, bentuk pendidikan SMA, status kepemilikan pemerintah daerah, SK pendirian sekolah 0188-0-1979, tanggal SK pendirian 1979, bulan 4, tanggal 1, SK izin operasional 0188-0-1979, tanggal SK izin operasional 1979, bulan 4, tanggal 1. Yang selanjutnya ada data sekolah. Nama SMA Negeri 1 Kota Gajah, alamat Jalan Jenderal Sudirman, RT 60, RW 30, Dusun Gajah Timur 1 Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Email sma1kotagajah@gmail.com. Website http://www.sma1kotagajah.sch.id. Status sekolah negeri, akreditasi A, nomor SK akreditasi 123-BAP /SM-12-LPG-2016, tanggal SK akreditasi tanggal 17 bulan 9 tahun 2016. Jurusan ada IPA dan IPS, jumlah ruangan kelas ada 38, dan sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Kota Gajah antara lain laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, LCD, Wi-Fi, ruang kelas belajar, ruang tari, ruang band, ruang gamelan, ruang waka, ruang TU, ruang kesekretariatan OSIS, ruang kesekretariatan pramuka, lobi, perpustakaan multimedia, koperasi sekolah, UKS, gedung olahraga, kantor guru, kantor kepala sekolah, kantor BK, kamar mandi, masjid, lapangan utama, lapangan olahraga, pos satpam, gazebo, aula, dapur, gudang, parkir guru dan murid, kantin, serta bus sekolah. Adapun ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Kota Gajah terdiri dari Paskibra, Pramuka, Ambalan Soekarno-Hatta dan Kusuma Wardani, Palang Merah Remaja, Rohani Islam, Rohani Kristen, Rohani Katolik, Rohani Hindu, Rohani Buddha, English Club, MUNS, Kelompok Ilmiah Remaja Kuri Resijati, Diksi, olahraga yang terdiri dari futsal, basket, voli, bulu tangkis, karate, taekwondo, SH dan catur, lalu ada seni dan kreasi atau sneakers, robotik, sanggar tari mulai mehanai,
Dan yang terakhir ada tim Olimpiade yang terdiri dari matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, kebumian, astronomi, geografi, dan ekonomi. Lalu kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu hasil observasi. Yang pertama, kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Berdasarkan hasil wawancara virtual yang telah saya lakukan dengan narasumber Bapak Abdul Malik, MPD, selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, SMA Negeri 1 Kota Gajah sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar sejak tahun ajaran 2021-2022, di mana kurikulum Merdeka tersebut telah diberlakukan di kelas 10 dan kelas 11, sedangkan untuk kelas 12 yang lulus tahun 2023 masih menggunakan kurikulum 2013. Dan mulai tahun ajaran 2023-2024, seluruh jenjang kelas menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Lalu yang selanjutnya mengenai implementasi kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kota Gajah berjalan dengan sangat baik. SMA Negeri 1 Kota Gajah menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah yang mendorong siswa untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mengembangkan kompetensi mereka. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kota Gajah juga mendorong metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih dalam proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada respon guru dan siswa terhadap penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Respon positif datang dari berbagai pihak, termasuk guru dan siswa. Para guru merasa lebih bersemangat dalam mengajar karena mereka diberikan kebebasan untuk berinovasi dan mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa juga memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap kurikulum ini. Mereka merasa lebih termotivasi karena diberi kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui proyek dan kegiatan. Lalu untuk persiapan, para guru di SMA Negeri 1 Kota Gajah juga telah melakukan persiapan terhadap penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Persiapan ini dilakukan dengan penguatan profil Pancasila, asesmen pembelajaran, dan pemberdayaan teknologi. Para guru juga rutin mengikuti seminar dan workshop atau pelatihan untuk mempersiapkan penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Kepala sekolah juga berperan aktif memberikan sosialisasi secara berkala untuk para guru, serta memberikan tutor sebaya untuk memudahkan para guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Lalu yang selanjutnya ada kendala dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kota Gajah menghadapi beberapa kendala, terutama terkait kesiapan guru dan siswa. Terlebih saat kurikulum ini baru diterapkan, transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar tentunya mengharuskan para guru dan siswa untuk beradaptasi. Di awal-awal, guru mengalami kesulitan dalam penyusunan modul ajar yang harus dibuat secara individu. Selain itu, beberapa guru yang sudah lanjut usia mengalami kesulitan dalam menguasai teknologi dan metode pembelajaran yang baru, sehingga mereka merasa kurang percaya diri saat harus menggunakan perangkat digital dan platform online. Dan yang terakhir ada proses evaluasi siswa dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Di SMA Negeri 1 Kota Gajah, proses evaluasi siswa dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar dilakukan dengan sangat komprehensif untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Evaluasi ini mencakup beberapa tahap penting, mulai dari pretest yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum materi diajarkan, hingga post-test yang dilakukan setelah pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Ulangan harian juga secara rutin dilaksanakan untuk memantau perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester juga menjadi bagian penting dalam menilai pencapaian akademik siswa secara menyeluruh. Selain itu, dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, guru lebih menekankan siswa dalam berproses membuat karya. Karya yang dimaksud yaitu proyek, observasi, portofolio, dan lain-lain. Salah satu aspek penting dalam evaluasi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru memberikan perhatian khusus pada kebutuhan belajar masing-masing siswa, sehingga setiap individu dapat mencapai potensi maksimalnya. Dengan pendekatan ini, SMA Negeri 1 Kota Gajah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Oke semuanya, itulah pemaparan hasil pengamatan yang telah saya lakukan mengenai penerapan kurikulum di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Semoga hasil pengamatan ini dapat menambah ilmu untuk yang membaca maupun yang menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.